Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhis sa'ah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mulyani, ahlan. Ahlan Ya. ahlan. Selamat ya. Berikutnya lagi Ibu Ida baru gabung. Selamat. Ahlan wa sahlan Ibu Ida. Ya, sudah ada berapa nih? Sudah ada 19. Baik. Seperti yang kemarin seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sam mengenai format atau format ya. Pembelajaran uslub memang ada perbedaan dengan sorof. Sorof pelajarannya seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan insya Allah pembelajaran sorof itu sangat berguna banyak untuk memahami teori-teori tentang sorof dan tasrif. Nah, lalu bagaimana tentang uslub? Uslub itu sesungguhnya adalah aplikasi penerapan dari pembelajaran kita, baik sorof maupun nahwu maupun mufradat. Mufradat yang kita sudah tahu, sorof yang sudah kita pelajari, nahwu yang sudah kita pelajari, itu digabung, diterapkan dalam pembelajaran uslub. Nah, ketika nanti kita belajar uslub, itu nanti ada beberapa tahapan. Pertama, kita akan bahas dulu teks yang kita pelajari dari sisi nahwu dan sorofnya. Kita akan belajar tentang nahwu dan sorofnya, termasuk gaya bahasa yang bagus yang bisa kita gunakan nanti. Nah, setelah kita belajar tentang sorof dan nahwu, juga mufradat dan uslub tentang teks yang kita bahas, maka berikutnya nanti kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalan-soalan berkaitan dengan pemahaman atas teks yang sudah kita pelajari. Bagaimana kita bisa paham teks bahasa Arab? Itu nanti kita akan tahu dari pertanyaan-pertanyaannya. Boleh jadi ada di antara Bapak Ibu yang nanti belajar dan memahami teks ini. Nah, untuk memastikan bahwa pelajarannya bisa dimengerti, maka kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu ada dalam buku kita. Hampir semuanya insya Allah di sini sudah pada punya buku ya. Ibu Katrin juga sudah punya ya bukunya ya? Sudah Pak Ustaz, ya. Sudah ya? Bukunya Sudah. yang ini? Bukunya Ya, yang ini? Yang Ya. ke-7, yang ke-8. Ya, yang ke-7, yang al-awwal. Ya, Yang ke-1, al-juz'ul awal. Iya. Nah, baik. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba belajar meletakkan mufradat dalam kalimat yang sempurna. Ini pengalaman yang bagus, pengalaman yang luar biasa, yang itu menjadi kesempatan kita untuk merangkai kalimat dalam bahasa Arab berdasarkan mufradat-mufradat yang ada pada buku kita. Nah, terakhir kita akan sampaikan uslub-uslub yang bagus yang diambil dari teks yang kita pelajari untuk kita gunakan dalam kalimat-kalimat yang ingin kita sampaikan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, ini akan menjadi pelajaran yang sangat bermakna buat Bapak Ibu, karena pembelajaran seperti ini, sejauh yang saya tahu, jarang-jarang orang belajar yang hal seperti ini. Orang-orang biasanya belajar tuh nahwu dan sorof dan mufradat. Sedangkan uslub jarang-jarang orang belajar. Padahal uslub itu adalah sebuah cara untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab. Dan kalau kita udah bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan benar, kita bisa buat satu kalimat atau satu jumlah
lalu tambahkan jumlah berikutnya, dan seterusnya. Kalau kita sudah biasa membuat kalimat yang berbagai macam variasi, maka pada waktunya kita nanti bisa membuat artikel dalam bahasa Arab. Membuat artikel bahasa Arab itu mudah. Bahkan membuat buku dalam bahasa Arab itu juga mudah. Tetapi orang-orang merasa sulit untuk membuatnya karena tidak tahu ilmunya. Nah, kalau kita sudah belajar uslub, maka membuat buku dalam bahasa Arab itu akan terasa mudah. Mengapa? Karena buku itu adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari sekian judul, dari banyak judul, chapter. Dan chapter atau judul itu terdiri dari beberapa alinea atau paragraf atau peranggan. Peranggan ya, alinea itu peranggan ya. Dan peranggan itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalau kita udah biasa membuat kalimat yang banyak menjadi sebuah alinea atau peranggan, maka kita tinggal tambahkan alinea berikutnya. Jadi 2 alinea, 3 alinea, 10 alinea. Dan semakin banyak kita membuat alinea, maka semakin banyak kita membuat kalimat. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab secara benar. Nanti bisa Bapak coba pada waktunya. Ketika awal-awal mungkin masih belajar ya, tentu saja ada proses yang harus kita lalui, tetapi proses ini insya Allah akan terasa mudah kalau kita sudah tahu ilmunya. Nah, tentu saja pada saat pembelajaran kita mungkin ada banyak yang kita belum tahu, tapi yakinlah belajar bersama-sama, insya Allah kesulitan dalam belajar akan kita lalui. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen menyampaikan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dan misalnya kosakatanya tidak tahu, nanti bisa tanya. Ini akan menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat dan bermakna. Insya Allah pada waktunya Bapak Ibu akan merasa mudah untuk membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Itu saja ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba membahas dari judul yang baru, Ar-Ra'i wa-Dhi'bu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Parman dalam grup, bahwa pembelajaran uslub ini tidak harus dari awal pembelajarannya, tidak harus dari judul 1. Ini sudah judul 8. Sudah judul 8. Nah, tetapi sekalipun yang kita pelajari hari ini adalah chapter 8, tetapi ini tidak mengganggu pemahaman kita. Karena setiap chapter, setiap judul itu independen. Dibahasnya satu-satu dan tidak berkaitan dengan judul-judul sebelumnya. Sehingga kabar gembiranya kita akan tetap mudah membahasnya dari awal. Nah, dan karena banyak yang baru bergabung, insya Allah nanti kita akan ulas hal-hal yang sebelumnya mungkin pernah kita ulas buat yang lama, peserta lama, tetapi ulasan itu insya Allah akan tetap bermakna buat mereka yang sudah lama belajar. Karena pembelajaran itu butuh berulang-ulang. Pembelajaran itu butuh berulang-ulang, tidak cukup sekali 2 kali. Hari ini lupa, nah kita tekankan lagi agar selalu ingat. Begitu ya. Baik, itu saja barangkali sebagai ulasan awal tentang pembelajaran kita. Itu saja. Silakan, barangkali ada mau tanya lagi. Cukup. Cukup ya? Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, silakan lihat muka surat 32. Al-Mawdu' chapter Al-Mawdu' Ar-Ra'i wa-Dhi'bu. Ar-Ra'i wa-Dhi'bu. Ar-Ra'i itu artinya penggembala. Budak angon. Budak angon. Kalau bahasa Indonesia, budak angon. Anak penggembala. Kalau di Singapura apa penggembala itu namanya?
Penggembala sama Ustaz, sama. Penggembala juga ya. Penggembala. Saya. Penggembala. Adzibu artinya serigala. Serigala itu apa bahasa Inggrisnya? Wolf. Wolf ya. Wolf. Ya, serigala. Serigala. Ar-ra'i wadzibu. Kalau judul itu biasanya menggunakan ma'rifat. Makanya ar-ra'i menggunakan alif lam. Tidak ra'in wadzibun, tidak. Kalau judul itu biasanya menggunakan ma'rifat. Ma'rifat adalah kata yang diawali oleh alif lam. Ar-ra'i wadzibu. Kalau yang nakirah itu adalah isim yang tidak diawali oleh alif lam. Gitu. Baik, kita teruskan. Kana waladun yar'a ghanaman. Kana waladun yar'a ghanaman. Bapak Ibu sudah tahu tentang kana. Kan fi'il madhi yang memiliki isim dan khobar. Nakis. Ya, fi'il nakis bagus. Kana fi'il madhi. Tetapi kana meskipun fi'il madhi, dia tidak mempunyai fa'il. Mengapa kana tidak mempunyai fa'il? Karena kana itu adalah fi'il nakis yang tidak membutuhkan fa'il. Dan isim sesudahnya disebut sebagai isim kana. Makanya waladun itu adalah isim kana. Marfu. Kalau isim kana berarti marfu. Kana waladun. Mana khobar kananya? Yar'a ghanaman. Khobarnya terbuat dari dua kata, yar'a dan ghanaman. Tebak-tebak. Yar'a ini fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa? Ra'a. Ra'a, yar'a. Kenapa tidak ra'a yar'i? Itu huruf ilat. Ya. Kenapa ra'a yar'a tidak ra'a yar'i? Ingat tidak? Waktu kita belajar shorof. Masya yamshi. Nawa yanwi. Roma yarmi. Ya kan? Ya. Tetapi ini ra'a yar'a, tidak ra'a yar'i. Ingat tidak? Kita udah belajar shorof. Ini rumpun berapa? Yar'a itu rumpun berapa ra'a? Yarbo. Yardo. Ya betul. Rumpun berapa? Rumpun 4 kan? Numpun Wazan 4. 12. Wazan 12. Wazan 12. Tapi kalau yardo asalnya rodia. Rodia kasroh. Rodi di. Ya. Rodia yardo. Sedangkan ini adalah ro'a, bukan ro'iyah. Tapi ro'a yar'a. Mudorenya sama dengan yardo. Fil madinya sama dengan masya. Ingat tidak? Kenapa ro'a yar'a tidak ro'a yar'i? Karena ain fiilnya terbuat dari huruf halqi berupa ain. Ingat nggak? Iya, iya. Ingat kan? Ro'a yar'a, togo yatgo, ya kan? Masih ingat kan? Iya. Pelajaran shorof. Nah, ini ketemu lagi dengan kata yang lain, ro'a. Seharusnya ro'a yar'i, tetapi karena ro'a itu adalah fiil yang ain fiilnya terbuat dari huruf halqi berupa ain, maka mudhari'nya ro'a yar'a, enggak ro'a yar'i. Ghanaman. Nah, ghanaman kenapa fathah? Tidak ghanamin, tidak ghanamun. Maf'ul bih. Maf'ul. Maf'ul dari mana? Maf'ul bih dari Apa? yar'a. Dari yar'a. Dari yar'a. Terus yar'a kan fi'il mudhari. Setiap fi'il mudhari pasti ada fa'il. Mana fa'il dari yar'a? Mustatir. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Raji. Kemana dia? Walad. Walinya Walad. waladun. Jadi fa'il dari yar'a adalah waladun. Begitu. Dan kalimat yar'a ghanaman fi mahalli nasbin khobar kana. Kalimat yar'a ghanaman dalam posisi nasab adalah khobar dari kana. Kana waladun
yar'a ghanaman. Nah, nanti ini bisa kita coba latihan. Misalnya gini. Kana talibun yata'allamu al-arabiyyata. Seorang siswa belajar bahasa Arab. Kanat ummun tatbahu ruzzan. Seorang ibu memasak nasi. Gitu. Atau kana khadimun yuhayyi'u air bandung. Air bandung, soda gembira. Kana khadimun yuhayyi'u air bandung. Seorang pelayan menyiapkan air bandung atau soda gembira. Ya, itu bisa. Kita bisa buat kalimat yang seperti ini banyak. Nah, teman-teman semua bisa gunakan mufradat ini dan juga caranya, uslubnya dalam kalimat-kalimat yang kita buat. Ya, kemarin Pak Haji Malik waktu di bandara tentang buat kalimat ini sangat bermakna, Pak. Alhamdulillah, Pak Malik, Pak Haji Malik. Ya, ya. Ini akan sangat bermakna kalau kita buat kalimat. Dan kalimatnya kalimat yang fusha, fasih. Fasih. Baik, kita lanjutkan. Kana waladun yar'a ghanaman. Fayakhruju biha kulla yawmin ila mar'an qaribin min baladihi. Fayakhruju. Nafanya fa'atof ya. Fayakhruju. Yakhruju adalah ma'tuf alainya kepada yar'a. Fayakhruju biha. Yakhruju fi'il mudhari', fa'ilnya kembali ke waladun. Nah, biha ha itu kemana, Bapak Ibu? Ghanaman. Nah, ghanaman ini sebenarnya mufrad. Tetapi maknanya jamak. Ghanaman ini kata mufrad tetapi maknanya jamak. Karena jamak maka biha muannas. Tidak bihi. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada jamak yang tidak berakal, itu dianggap satu perempuan. Ghanaman itu jamak yang tidak berakal, kambing. Karena jamak yang tidak berakal, maka dalam bahasa Arab dianggap satu perempuan. Makanya fayakhruju biha, bukan fayakhruju bihi. Gitu. Kulla yaumin. Maaf, Pak. Bak. Kulla yaumin. Kenapa kulla tidak kullu, tidak kulli? Pak, maaf, Pak. Zorob zaman. Maaf, Pak, saya bertanya. Ya, silakan Pak Sam. Pak, di situ bukan istigna, Pak. Kalau saya melihatnya sebagai atof, Pak. Karena yakhruju fil mudhari dan sebelumnya ada yar'a juga mudhari. Ada kata yang sama. Oke. Mudhari. Sehingga dalam pemahaman saya yakhruju lebih tepat sebagai atof. Misluhu. Atof ya. Fa-nya sebagai atof, lalu yakhruju sebagai ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah yar'a. Dua-duanya sama-sama fil mudhari. Begitu, Pak. Kalau fa-nya fa istinaf, nanti tidak ada kesamaan antara kata setelah fa dan kata sebelum fa. Yakhruju fil mudhari. Sebelumnya juga ada fil mudhari yar'a. Makanya kalau dalam pemahaman saya yakhruju lebih tepat sebagai atof, ma'tuf. Ya. Begitu, Pak Sam. Oke, Pak. Ya. Baik. Ustaz, maaf Ustaz, afwan Ustaz. Ya, Bu. Ghanam itu tidak ada mufradnya ya? Ghanam, sebenarnya ghanam itu kata mufrad yang bisa dijamakkan. Jamaknya adalah aghnamun. Ghanamun aghnamun. Dari segi bentuk, dari segi sigot, ghanamun itu mufrad. Dan ada bentuk jamaknya, aghnamun.
Tetapi kata gunamun sekalipun ia adalah kata mufrad, namun ia juga bisa bermakna jamak. Gitu. Aneh ya? Jadi begitu. bisa digunakan sebagai mufrad dan bisa juga sebagai jamak. Naam. Ya. Dan kalau jamak boleh juga ibu sebut agnaman. Agnamun. Tapi gunamun juga sudah bermakna jamak. Sekalipun itu bentuk mufrad. Bentuknya mufrad tetapi bisa bermakna jamak. Dan kata gunamun bisa diubah menjadi jamak, yakni agnamun. Itu. Jadi gunamun boleh bermakna jamak, boleh bermakna mufrad. Begitu Ibu. Terima kasih. Syukran Ustaz. Baik. Kulla yaumin. Nah, kulla itu bacaannya boleh kulu, boleh kuli, boleh kula. Namun di sini kenapa dibaca kula? Karena diikuti oleh yaumin. Yaumin artinya hari. Hari itu kan waktu, masa. Nah, sehingga kulla yaumin dibaca kula karena kedudukannya sebagai Dzaraf zaman. dzaraf zaman. Keterangan waktu. Dzaraf zaman selalu fathah. Kulla yaumin. Baca kula itu macam-macam. Boleh kula, boleh kulu, boleh kuli. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Maka kula di sebagai maka dibacanya adalah kulla yaumin. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau ada kata kullu, kata sesudahnya itu selalu nakiroh. Kalau ada kata kullu, selalu nakiroh. Kulla yaumin, bukan kullal yaumi. Bapak Ibu pernah dengar sebuah hadis ya. Tolabul ilmi fariyudatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tolabul ilmi fariyudatun ala kulli muslimin. Perhatikan, kulli muslimin. Setelah kulli, muslimin nakirah. Bukan kullil muslimina atau kullil muslimi. Tidak. Silakan Bapak Ibu pegang. Kalau setelah kata kullu harus nakirah. Silakan Bapak Ibu lihat di Al-Quran, di hadis-hadis Nabi. Setelah kata kullu, lazimnya adalah nakirah. Tidak diawali oleh alif lam. Kulla yaumin. Kulla yaumin adalah dzaraf zaman. Kulla adalah mudhof. Yaumin adalah mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih. Bapak Ibu sudah pernah tahu ya, mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu adalah rangkaian dua isim. Mudhof ilaih itu adalah rangkaian dua isim. Kula isim, yaumin isim. Ada dua isim. Lalu dirangkai. Nah, rangkaian dua isim itu dalam bahasa Arab, ilmu nahwu, disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Kata pertama disebut dengan mudhof, kula. Kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Dan mudhof ilaih selalu kasroh. Makanya kula yaumin, tidak kula yaumun. Tidak kula yaumun, tidak kula yauman. Kenapa yaumin? Karena mudhofun ilaihi. Contoh lain misalnya, kullu tolibin. Kullu adalah mudhof, tolibin adalah mudhof ilaih. Kalau dalam pemahaman saya, agar mudah dipahami, mudhof itu adalah kata pertama, mudhof ilaih adalah kata kedua. Kalau Bapak Ibu menemukan dua isim bergandengan, maka gandengan dua isim itu dalam ilmu nahwu disebut dengan apa? Idhafah. Ya, idhofah. Idhofah itu nama. Wow, sebentar. Sebentar. Ini mau habis baterainya, lupa. Mohon maaf sebentar. Ya, sebentar. Mau habis, lupa. Oke, baik.
Sampai di mana tadi ya? Idhofah. Kalau ada gabungan dua isim dalam bahasa Arab, kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih itu namanya adalah idhofah. Jadi sama ya, idhofah itu adalah rangkaian dua isim, dan rangkaian itu terdiri dari dua isim. Isim yang pertama disebut dengan mudhof, dan isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Mudhof ilaih harus majrur kasroh. Contoh lain nih, misalnya gini. Kepala sekolah. Bahasa Arabnya apa? Ra'isul madrasati. Ra'isul madrasati. Ra'isu ketua. Ra'isul madrasati. Ra'isu apa namanya? Ra'isu mudhaf. Mudhof. Al-madrasati Mudhafun ilaihi. mudhofun ilaihi. Imam masjid. Imamu masjidi. Imamul masjidi. Imamu mudhof, al-masjidi mudhof ilaih. Contoh yang lain. Pelajaran bahasa. Pelajaran darsu. Darsu Bahasa lugati. lughati. Jadi pelajaran bahasa darsul lugati. Lughati. Begitu. Jadi apa itu idhofah? Apa itu mudhof dan mudhof ilaih? Idhofah. Dua isim. Gandingan dua isim. Isim ganding. Ya, gandengan dua isim atau gabungan dua isim. Bersandaran. Kata pertama disebut dengan apa? Mudhaf. Mudhof. Mudhof. Kata kedua disebut dengan Mudhof ilaihi. mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus bagaimana? Majrur. Majrur. Ya, Daiman. bagus. Baik, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Nah, ila mar'an. Ila mar'an. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ila ini kan huruf jar ya? Ya. Ma'an. Kenapa ila mar'an tidak ila mar'in? Sebab ia isim maksura yang nakirah. Ya, nakiro. Baik. Seringkali orang salah paham yang majrur ketika ada huruf jar itu adalah huruf yang terakhir. Saya akan coba sebentar. Tuliskan ya. Sebentar dulu. Majrur huruf yang terakhir. Ya. Baik. Ya, mohon izin ya. Ini saya mau menggunakan whiteboard. Baik. Ini seringkali ada orang yang salah paham. Ila adalah huruf jar. Nah, ini mar'an. Kenapa ila mar'an tidak ila mar'in? Karena ketahuilah yang majrur itu adalah huruf terakhir. Sedangkan huruf terakhir dari kata mar'an ini adalah huruf ya atau alif maksuro. Sehingga semula ini adalah ila mar'ain. Ila mar'ain. Tuh. Ila mar'ain. Jadi ketika ada ila, maka kata sesudahnya majrur dan kasroh mar'ain. Namun karena mar'an adalah isim maksuroh, isim yang diakhiri oleh alif maksuroh, yakni huruf ya ini yang sebelumnya fathah, maka dia tidak boleh dibaca harokatnya, tidak boleh dibaca ila mar'ain. Kalau ada isim yang ujungnya alif maksuroh, maka alif maksurah itu tidak boleh dibaca. Sehingga ila mar'an saja. Nah, namun ila mar'an ini sesungguhnya adalah majrur. Wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun ala al-alif al-maksurah. Ila mar'an, ila harful jar
mar'an adalah majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun, yang dikira-kira, ala al-alif al-maksurah. Begitu. Jadi jangan terkecoh, jangan terganggu, jangan confuse. Ini ila mar'an, ini majrur, namun ciri jarnya adalah kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kira atas alif maksurah. Semula adalah ila mar'ain. Begitu. Makanya Bapak Ibu lihat di situ adalah ila mar'an. Semula ila mar'ain. Begitu. Qoribin. Qoribin apa kedudukannya? Sebagai na'at. Na'at. Mar'an mudzakkar, qoribin mudzakkar. Kenapa qoribin tidak dibaca qoriban? Karena qoribin huruf terakhirnya bukan alif maksurah. Maka ketika kasroh ya kasroh. Beda dengan mar'an. Mar'an kan huruf terakhirnya alif maksurah. Maka kasrohnya tidak nampak. Tidak ila mar'ain, tapi ila mar'an. Sedangkan qoribin adalah na'at bagi mar'an, dan na'atnya adalah na'at untuk majrur. Makanya qoribin ila mar'an qoribin min baladihi. Min baladihi, min apa namanya? Harful jar. Baladihi, kenapa baladi tidak baladu? Majrur. Isim majrur. Isim Kenapa majrur. tidak min baladihu? Lil munasabah. Nah, baik. Kemarin kapan? Sebelum Ya, apa ya? Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di grup, saya lupa apa, di grup Uslub atau di grup Sorob, Grup Sorob, ada yang bertanya tentang domir mutasil ya. Ya. Saya lupa siapa yang bertanya. Gini, nampak tidak nih? Nampak. Nampak ya? Ya. Hu itu domir mutasil. Asalnya dari huwa, lahu, hu. Huwa, hu. Nah, hu ini dibaca dhammah hu kalau sebelumnya adalah fathah atau dhammah. Buhu atau bahu. Maka kalau misalkan ada kata kita buhu. Kalau misalnya kita bahu juga. Namun jika sebelumnya kasroh, maka hu-nya berganti menjadi kasroh juga. Kitabihi. Kitabihi. Nah, terus ada huruf jar. Ada huruf jar. Misalnya min. Dari. Kalau darinya, maka menjadi minhu. Minhu. Anhu. Nah, terus kalau fihi. Alaihi. Kalau domir diawali oleh huruf jar, maka perhatikan huruf jarnya ada dua macam. Kalau huruf jarnya sebelumnya itu bukan huruf ya, min huruf nun, an huruf nun, bukan huruf ya, maka domirnya hu, minhu, anhu. Tidak anhu, tidak anhi, tidak minhi. Namun jika huruf jar itu huruf terakhirnya adalah ya, fi, maka ketika diikuti oleh domir hu-nya menjadi hi, fihi, alaihi. Ila juga sama, ilaihi. Jadi ilaihi, kenapa tidak ilaihu? Apa jawabannya Bapak Ibu? Karena sebelumnya ada huruf ya. Sebelumnya ada huruf ya. Dan ini berlaku juga untuk hum, untuk huma, untuk hunna, minhum, anhum, ilaihim, fihim, alaihim. Begitu.
Tapi kalau ka sama kuma sama kum nggak berubah, tetap kum, nggak berubah menjadi kam atau kim. Kum tetap kum, minkum alaikum, tidak menjadi alaikim. Jadi yang berubah hu menjadi hi itu adalah domir yang ghaib. Ghaib itu dia, mereka banyak laki-laki, mereka ramai perempuan. Hu, huma, hum, dan hunna. Itu ketika sebelumnya adalah huruf jar yang bukan huruf ya, maka tetap dhammah. Minhum, anhum. Tetapi jika huruf jarnya berupa huruf ya, maka dhamir hu atau hum berubah menjadi kasroh. Alaihim, ilaihim, fihim. Nah, barangkali ini penjelasan ini bisa dicatat ya, bisa jadi ingatan kita. Baik, Nastamir. Min baladi litakula minal usbil akhdari. Baik, Bapak Ibu. Li huruf apa? Li. Harfu jar. Huruf jar. Ingat tidak? Setiap huruf jar sesudahnya pasti isim. Ya. Ingat kan? Ya. Takula isim apa huruf? Apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Mengapa fi'il mudhari kok bisa diikuti bisa diawali oleh huruf jar li? Bukankah huruf jar hanya bisa diikuti oleh isim? Ingat tidak? Ingat. Nah, Dulu karena adanya baik. mudmarah. Ya, an mudmarah. Baik. Bapak Ibu, kalau Bapak menemukan huruf jar li dan sesudahnya adalah mudhari, fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ya. Nah, sesungguhnya ini semula adalah li'an. Li'an. Misalnya takulu menjadi takula. Tuh. Kenapa dibaca takula? Karena ada an. An adalah harfun nasbi. Dan ketika fi'il mudhari diawali oleh huruf an, maka fi'il mudhari itu mansub. Makanya li'an takula. Akan tetapi kalau ada huruf jarli yang diikuti oleh mudhari, maka annya boleh dihilangkan. Maka menjadi litakula gitu. Litakula. Litakula. Nah, sekalipun huruf annya dibuang, asalnya li'an takula menjadi litakula, huruf annya dibuang, namun fungsi huruf annya tetap berlaku. Makanya li'an takula. Jika Bapak Ibu sudah pernah belajar, inilah yang disebut dengan masdar muawwal. Masdar yang ditakwilkan. Bukan masdar yang sesungguhnya. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh an, maka an plus fi'il mudhari itu disebut dengan masdar muawwal. Dan masdar muawwal itu sama dengan isim. Makanya li antakula, li huruf jar, antakula ini sesungguhnya isim. Karena an itu adalah kata yang mengubah fi'il mudhari menjadi isim. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan an diikuti oleh fi'il mudhari, maka an plus fi'il mudhari itu berarti isim. Isim, bukan fi'il. Sekalipun bentuknya fi'il, tetapi kedudukannya sebagai isim. Begitu. Makanya litakula semula adalah li'antakula, dan litakula adalah isim yang majrur oleh li. Masdar muawwal. Asalnya adalah li'antakula. Litakula, siapa yang makan? Takula makan. Ghanam. Ghanam. Litakula minal usbil akhdari. Untuk makan minal usbi, min huruf jar. Al usbi rumput, al akhdari hijau. Al usbi man'ut ya. Al akhdari naat.
rumput yang hijau. Akhdar itu kata yang bermakna warna. Warna itu sifat. Baik, sampai sini kita lanjutkan. Wa dzata yaumin. Zata, kenapa dibaca tak, tidak baca zatu? Jawabannya adalah dzaraf lagi. Dzaraf zaman. Wa dzata yaumin. Dzata yaumin artinya suatu hari. Wa dzata yaumin. Suatu hari, dzata yaumin. Atau misalnya yang lain, suatu waktu, dzata waqtin. Suatu masa, dzata waqtin. Suatu hari, dzata yaumin. Yaitu dzaraf. Makanya bacanya zata. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan makna suatu hari, itu gunakan kata zata. Zata yaumin. Zata waqtin. Suatu pekan, zata usbu'in. Suatu bulan, zata syahrin. Suatu tahun, Zata amin. zata amin atau zata sanatin. Ya, suatu waktu, suatu tahunnya, suatu tahun. Wa zata yaumin aroda ayyaskhara min ahlil baladi. Aroda adalah fi'il madhi. Coba tebak. Aroda ini mazid atau mujarrad? Bapak Ibu. Mazid. Mazid. Aroda mazid. Apa tambahannya? Hamzah. Hamzah. Mujarradnya bagaimana? Roda. Ya, roda. Kayak koma, akoma. Roda, aroda. Mazid yang keberapa ini? Wazan mazid yang keberapa? Satu. Yang ke-1. Aroda. Aroda yuridu. Gitu. Kalau ditambah alif nanti rawada, yurawidu. Begitu ya. Aroda, siapa yang menginginkan? Ya tadi, anak kecil. Walad. Penggembala itu ya, penggembala. Walad. Wa dzata yaumin aroda ayyaskhara. Setelah kata aroda, Bapak Ibu biasakan gunakan an. Ini ilmu kalimat. Kalau Bapak Ibu menggunakan kata aroda, ingin atau mau atau nak ya, maka setelahnya gunakan an. Arodal ustadzu an yu'allima talamidahu. Aroda al waladu an ya'kula ruzzan. Setelah aroda gunakan an. Berarti an ini adalah masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdarun muawwalun. Baik. An yashoro, kenapa ro tidak ri, tidak ru? Karena ada an harfun nasbi. An ya'kula, an yaskhoro, an yasma'a, an yashroba, dan seterusnya. Ayaskhoro min ahlil baladi. Setelah kata yaskhoro diikuti oleh huruf jarmin. An yaskhoro min ahlil balad. Min ahlil baladi. Min harful jar. Ahlil baladi majrur ya. Ahli dan al baladi itu dua isim bergandengan. Berarti ahlil baladi apa itu Bapak Ibu? Idofah. Idofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhof? Ahli. Ahli. Mana mudhof ilaih? Al-baladi. Al-baladi. Ya, al-baladi. Baik. Fasoha bi'a'la sautihi. Fa. Nah, fa ini fa atof lagi. Kenapa? Soha ini fil madhi. Berarti soha ini ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Cari yang sama fil madhi sebelumnya. Aroda. Aroda adalah ma'tuf. Soha adalah fil madhi ma'tufnya. Aroda adalah ma'tuf alaihnya. Soha adalah ma'tuf. Fasoha bi'a'la sautihi. Bi'a'la sautihi. Ini asalnya adalah bi'a'la yi. Tapi nggak dibaca yi-nya karena alif maksurah. Sehingga bacanya bi'a'la sautihi. Bi harful jar.
A'la adalah mudhof, sauti adalah mudhofun ilaihi, terbuat dari sauti dan hi. Sauti mudhof lagi, hi mudhof ilaih. Az-zi'ba, az-zi'ba. Kenapa fathah tidak zi'bu? Karena sebagai mangsa, sebagai maf'ul bih. Mangsa dari mana? Maf'ul bih dari mana? Dari soha. Soha. Soha bi'a'la sauti az-zi'ba, az-zi'ba. Makanya az-zi'ba tidak az-zi'bu. Serigala, serigala. Fakharajar rijalu bi'asiyihim linajdatihi. Fakharaja, fa huruf apa? Ataf. 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 Kharaja ma'tuf ya. Maktuf pada soha. Mana ma'tuf alaihnya? Soha. Toha, begitu. Baik. Arijalu, kenapa rijalu dhammah? Fa'il. Fa'il marfu'. Fa'il. Fakharaja rijalu bi'asiyihim. Isiyun ini jamak dari asa ya. Asa. Ason jamaknya adalah isiyun. Isiyun. Tongkat. Isiyun, tongkat. Apa tongkat dalam bahasa Melayu? Sama tungkat. Sama ya. Juga. Fakharaja rijalu bi'asiyihim linajdatihi. Li harful jar berarti najdati adalah majrur. Majrurnya terbuat dari idhofah. Najdati mudhof, hi mudhof ilaih. Walakinnahum lam yajidu syai'an. Nah, kemarin pasang tanya ya. Lam itu harful jazmi. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh lam harful jazmi, berarti fi'il mudhari itu jazm. Maknanya pasti. Pasti. Beda dengan la. Kalau la walakinnahum la yajiduna syai'an. Kalau la yajiduna syai'an itu tidak pasti. Tapi kalau lam yajidu syai'an tidak menemukannya itu pasti. Tidak menemukan apa-apa syai'an, sesuatu pun itu tidak menemukannya itu pasti. Bukan spekulatif. Makanya macam surah digunakan Al-Ikhlas, Ustaz. Kenapa? Macam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Ah, benar. Kenapa di situ Al-Ikhlas itu lam yalid? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Terus lam yalid wa lam yulad. Jazam. Kenapa di situ menggunakan lam? Confirm tak? Menggunakan la yadid. Yadu. Tidak melahirkan. Pasti. Pasti tidak. Dan tidak melahirkannya pasti. Kalau la yalidu tidak melahirkan tapi tidak bermakna pasti. Nah itulah kalau kita sudah tahu perbedaan antara lam dan la, ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran, di kepala kita sudah tahu ketika ada lam itu maknanya berarti pasti. Pasti. Jazm. Begitu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu ada lam. Berarti pasti. Alam taro, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah atau pasukan gajah. Dan itu adalah pasti kalimatnya. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, apa bedanya lam sama la? Dari sisi ilmu nahwu, lam itu huruf jazm. Dan ketika kita menggunakan lam, itu maknanya berarti pasti. Fi'il mudhari yang diikuti oleh lam itu maknanya pasti. Tidak menemukan, tidak mendapatkan. Walakinnahum lam yajidu syai'an. Akan tetapi mereka tidak menemukan sesuatu pun, syai'an. Tidak menemukan apa-apa. Fa'adu. Fa huruf apa? Ataf. Ataf. Adu fil madhi. Berarti sebagai
Ma'tuf. Iya kan? Sebagai ma'tuf. Fa'adu min haitsu atau. Fa'adu min haitsu atau, maka mereka kembali. Adu kembali min haitsu atau, dari tempat mereka pergi. Fa'adu min haitsu atau. Gitu. Fa'adu min haitsu atau. Terus, wal waladu yadhaku minhum. Wal waladu yadhaku minhum. Orang-orang tertawa. Maaf. Anak kecil itu tertawa minhum, dari mereka. Maksudnya adalah menertawakan mereka. Yadhaku min artinya menertawakan. Yadhaku ini fil mudhari mujarrad. Dohika yadhaku. Tetapi kalau setelah dohika yadhaku ada min, maknanya mu'kan, menertawakan. Kita tahu kalau yang mu'kan itu kan kalau mazid tambahan a di depan ya, adhaka. Nah, tapi ada kata mujarrad Ya. ketika diawali oleh huruf jar tertentu, maknanya seperti mazid. Makanya fadhahikal waladu minhum, maknanya adalah anak itu menertawakan mereka. Gitu. Nah, kayak begini tidak dibahas dalam ilmu sharaf. Jadi Pak, gandingan yabhatu min tu gandingan dia Pak. Yabhasu'an. An. Kalau yabhasu'an, Pak. Oh. Pasang. Jadi yang min di sini Pak. Oh, min haitsu, min huruf jar kan? Haitsu majrur kan? Iya. Kenapa tidak dibaca min haitsi? Mabni. Mabniyun. Mabni itu Aduh. artinya pasti. Meskipun ada huruf jar tetap min haitsu, tidak min haitsi. Kayak kita pernah belajar dulu min qablu, tidak min qabli. Min haitsu, Oh, min mabni. ba'du. Mabni. Haitsu diawali oleh min haitsu, tidak min haitsi. Aisu maknanya apa Ustaz? Apa? Aisu ni makna. Min haitsu dari segi. Oh, dari segi. Dari segi. Min haitsu atau dari segi mereka datang. Oh. Min haitsu ya ta'alam, dari segi mereka belajar. Baik. Afwan Ustaz. Ada- Haitsu ini zaraf. Ya. Dzaraf. Zaraf. Asalnya adalah kata haitsu, dan haitsu ini tetap haitsu, tidak boleh berubah. Sama dengan kata ini, sebentar. Ini masalah. Tunggu sebentar ya. Ini coba. Wah, nggak masuk. Tunggu. Ya, baik. Wah, sebentar. Nggak bisa nulis. Oke. Baik. Haitsu itu dari sananya haitsu. Seperti amsi. Amsi apa artinya amsi? Malam. Berdoa. Kemarin. Yam amsi. Semalam kemarin. Kalau Singapura kata semalam. Oh, Dia Iya. kemarin. Kemarin. betul. Ya, saya kemarin Yesterday. baru paham. Kalau Bapak Ibu bilang semalam itu berarti kemarin ya. Ya. Ya, saya baru paham. Semalam. Oh iya, itu berarti artinya kemarin. Nah, bahasa Arabnya semalam atau kemarin itu adalah amsi. Ams. Dan amsi tetap dibaca si, tidak boleh dibaca amsu, tidak boleh dibaca amsa. Nah, ketika ada min, tetap min amsi. Haitsu juga sama. Haitsu dari sananya haitsu. Ketika diawali oleh min, tetap min haitsu. Tidak berubah. Ila haitsu. Beda dengan qobla. Kalau qobla, semula qobla ketika diawali oleh min menjadi min qoblu. Ba'da min ba'du. Begitu. Jadi haitsu itu mabni, kata yang tidak berubah. Tetap dibacanya haitsu, tidak dibaca haitsi. Sama dengan amsi, tetap dibaca amsi, tidak dibaca amsu atau amsa. Begitu.
Jadi Ustaz ini zaraf makan ya? Haitsu. Dari segi mereka datang. Min haitsu, zaraf makan, keterangan tempat. Zaraf makan. Ketika kita belajar sorof, itu di halaman pertama buku yang kita pelajari, taqsimul fi'li min haitsul huruf. Ingat kan ya? Ya. Taqsimul fi'li min haitsu al fa'il. Pembagian fi'il dari segi. Itu artinya dari segi min haitsu. Nah, sekarang ketemu lagi min haitsu. Baik. Dzaraf. Apa itu dzaraf? Keterangan waktu atau tempat. Keterangan waktu atau tempat. Adverb of place atau adverb of time. Keterangan tempat atau keterangan waktu. Ustaz boleh saya tanya? Silakan. Kalau biasa misalnya macam qablu dia dan ba'du juga, kalau dia menjadi mudhaf, dia akan mengikut harakat seperti misalnya sebelumnya ada min qablihim. Ya. Jadi qabli itu dia dah tak jadi mabni lagi kerana dia menjadi mudhaf, adanya mudhafun lain. Benar. Jadi kalau haitsu misalnya selepas haitsul af'al. Ya. Jadi haitsu tetap mabni. Tetap mabni. Oh, walaupun dia menjadi mudhaf. Ya. Haitsul af'al, jadi kedudukan haitsu itu ada sebagai mudhaf juga. Ya. Oh, tapi mabni. dia tetap mabni, tidak seperti qablu atau ba'. Ya. Special special treatment ya, perlakuan khusus untuk min haitsu. Min qablu, ketika ada min qabla diawali oleh min qablu. Tetapi kalau qablu-nya dijadikan mudhaf, maka min qablika, tidak min qabluka. Min qablika, min qablihim. Gitu. Min ba'du, min ba'dihim, min ba'dika. Tetapi kalau haitsu tetap min haitsu, tidak menjadi min haitsi ketika menjadi mudhaf. Min haitsu al-af'al, min haitsu az-zaman, min haitsu al-huruf wa ghairu dzalik dan lain-lain. Begitu Ibu? Ya. Baik. Lagi satu Ustaz, saya nak bertanya. Ustaz, saya nak bertanya. Tadi wal waladu yadhaku minhum, dan budak itu menertawakan mereka. Jadi dari segi i'rab, minhum ini adalah huruf jar jar min, dan hum sebagai isim majrur lah selepas min. Betul. Tetapi adakah minhum ini fi mahalli nasab maf'ul bih? Tidak usah. Walaupun jar majrur saja. Walaupun dari segi terjemahannya seolah-olah dia sebagai maf'ul. Ya, seperti yang itu yang Pak Haji Parman kemarin bilang. Zahaba al-waladu binafsihi. Budak itu menghilangkan dirinya. Zahaba bi kan menghilangkan. Nah, meskipun zahaba artinya pergi, tapi ketika diikuti oleh bi, maka maknanya menjadi menghilangkan. Zahaba al-waladu binafsihi. Anak itu, budak itu menghilangkan dirinya. Sembunyi. Gitu. Jadi tetap jar majrur. Baik. Wa fil yaumit tali fi harf jar. Babunya apa? Babu apa ini? Wow, istinaf. Babu istinaf, permulaan. Di awal kalimat dan tidak ada kaitan dengan sebelumnya, maka babunya adalah babu istinaf. Fil yaumit tali fi harf jar. Ada yaumi apa kedudukannya? Isim majrur. Majrur. At-tali apa kedudukannya? Na'at. Semula wa fil yaumit taliyi. Ini isim mangkus ya. Asalnya taliyi, tapi kalau mangkus Bapak Ibu tahu kan ada isim maksur atau maksuroh ya, ada isim mangkus. Kalau maksur itu isim yang huruf terakhirnya adalah ya yang tidak berharokat, sebelumnya fathah. Kayak tadi mar'an, mar'ayun.
mar'an. Itu isim maksur. Dan kalau ada isim yang ada huruf ya di ujung dan sebelumnya kasroh, maka itu namanya isim mangkus. Nah, asalnya fil yaumit taliyi. Tetapi tidak boleh dibaca taliyi, cukup baca fil yaumit tali saja. Bacanya panjang. Menjadi mad tabi'i. Wa fil yaumit tali ata dzibun. Haqiqatan. Dzibun apa kedudukannya? Fa'il. Fa'il. Ata ini fi'il rumpun berapa? Masya. Rumpun keempat. Rumpun keempat. Apa temannya? Masya. Masya yamsi nawa yanwi ata ya'ti. Ini ata ya'ti, tidak ata ya'ta. Karena ata huruf ain fi'ilnya bukan huruf halqi ain ya. Ata dzibun fa'il haqiqatan. Hal, keadaan. Haqiqatan kedudukannya adalah hal. Halun. Keadaan itu hal bahasa Arabnya. Dan hal itu selalu mansub. Makanya haqiqatan tidak haqiqatun. Fakhofal waladu. Fakhofa, fa-nya huruf apa Bapak Ibu? Fa'atof. Fa'atof. Mengapa Bapak Ibu sebut fa-nya fa'atof, tidak fa jawab? Ata. Dari atas. Maktuf alainya ata. Ya, matuf alainya ata. Matufnya khofa sama-sama fi'il madhi. Makanya fa-nya atof. Khofa fi'il madhi. Khofa wazan rumpun 3. Khofa koma gitu ya. Al-waladu fa'il wa za'aqo marrotan ukhra. Wa za'aqo marrotan ukhra. Wawu huruf apa? Ataf. Ataf. Za'aqo maktuf. Maktuf alainya kemana? Ke khafa. Khofa. Marrotan ukhra. Marrotan. Kenapa tidak marrotun? Marrotan. Maf'ul. Bukan. Dia- Maf'ul itu mangsa. Ya, marrotan. Jadi marrotan itu marrotan ukhra sekali lagi. Hal. Hal sekali lagi. Hal. Sama dengan haqiqatan. Halun. Hal. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya, pernah belajar tentang hal. Hal itu artinya adalah keadaan. Dan isim kalau kedudukannya sebagai hal maka mansub, marrotan. Ukhro asalnya ukhroyan, tapi tak boleh dibaca karena ya-nya alif maksurah. Marrotan ukhro. Ukhro ini adalah kata yang muannas. Az-zi'ba. Wa dhanna nasu fa huruf ataf lagi. Dhanna fil madhi, an-nasu apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Fa'il. Annal walada 'ada yaskhuru minhum. Anna huruf nasab, al-walada mansub. Nah, anna juga ini adalah masdar muawwal ya. Ya, kita tidak bahas dulu sekarang tentang masdar muawwal anna. Tapi anna ini adalah huruf nasab. Kalau ada isim diawali anna, maka isim itu mansub. Makanya annal walada. Tidak annal waladu. Annallaha, bukan annallahu. Anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan, kenapa Muhammadan? Karena ada anna sebelumnya. Fadhanna an-nasu anna al-walada 'ada yaskhuru minhum. Ada yaskhuru minhum. Kama fa'ala awwala marratin. Kata kama ketemu lagi. Kama ini sesungguhnya dua kata, ka dengan ma. Ka itu huruf jar, ma itu majrur. Kenapa tidak kami atau kamai? Karena mabni. Ma adalah isim yang mabni. Kama. Fa'ala fil madhi, fa'ilnya kembali kepada al-waladu. Awwala marratin, hal lagi. Awwala marratin. Pertama kali, awwala marratin.
Walidzalika lam yahtammu bisyahihi. Walidzalika lam yahtammu. Semula adalah yahtammuna, namun karena dalam maka majzum sehingga menjadi lam yahtammu bisyahihi. Baik Bapak Ibu, kalau ada kata ihtamma yahtammu, pasangan huruf jarnya adalah bi. Yahtammu artinya memperhatikan, care. Guru memperhatikan muridnya. Ihtamma al-ustadzu bi talibihi. Setelah ihtamma menggunakan huruf jar bi. Tadi kalau dohika menggunakan min. Sakhira yaskhoru juga min. Nah itu ya Bapak Ibu juga harus sudah mulai tahu bahwa dalam bahasa Arab itu kata-kata atau fiil-fiil atau isim-isim sering diikuti oleh huruf jar tertentu. Dan huruf jarnya itu khas. Sakhira min, dohika min, ihtamma bi. Nah seperti itu harus kita mulai hafal. Gitu. Ya baik, dengan adanya teks ini kita jadi tahu cara orang Arab mengungkapkan kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah dalam bahasa Arab. Fafataka dzi'bu bi'adadin azimin minal ghanami. Fafataka fa-nya huruf athof, fataka ma'tuf. Ma'tuf alaihnya ke mana? Coba. Fataka kan fil madhi. Ma'tuf kan? Ma'tuf alaihnya kemana? Bapak Ibu coba tebak. Oh ya. Satu, ya. Lam yahtamu atau fa'ala? Fa'ala. Aziz. Fa'ala. Fa'ala boleh. Tetapi yang dekat saja lam yahtamu. Tapi itu fi'il mudhari Ustaz. Ini fi'il madhi. Ya baik. Bapak Ibu, huruf lam sesudahnya adalah selalu fi'il mudhari. Kalau kita menggunakan fi'il mudhari diawali oleh lam, maka fi'il mudhari itu majzum. Dan ketahuilah, kalau fi'il mudhari diawali oleh lam, meskipun itu fi'il mudhari, maknanya madhi. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh lam, maka fi'il mudhari itu bermakna madhi. Bentuknya memang mudhari, tetapi maknanya madhi. Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Dan tidak melahirkannya itu dari dulu. Bukan sekarang saja atau yang akan datang, tapi dari dulu. Makanya selain lam itu bermakna pasti, juga lam itu maknanya adalah madhi. Fi'il mudhari yang diawali oleh lam maknanya adalah madhi. Nah ini baru tahu ya. Nah jadi karena lam yahtamu ini fi'il mudhari bermakna madhi, maka dia layak menjadi ma'tuf alaih untuk fataka. Fataka madhi, lam yahtamu adalah ma'tufnya, ma'tuf alaihnya. Begitu. Fafataka alwaladu, maaf. Fafataka dzi'bu. Fataka adzi'bu memangsa ya, menyerang. Adzi'bu bi'adadin azimin biharf jar, adadin majrur. Azimin apa kedudukannya azimin? Ada azimin minal ghanami. Minal ghanami apa? Jar majrur. Jar majrur. Walaula kadhibuhu fil marratil ula. Laula itu seandainya tidak artinya laula. Dan isim yang datang setelah laula itu mubtada. Makanya kadhibuhu kedudukannya adalah mubtada. Makanya dhammah kadhibu bukan kadhiba atau kadhibi. Walaula kadhibuhu fil marratil ula la saddaqahu.
Baik Bapak Ibu, kalau Bapak menggunakan kata lau, apa lau artinya? Jikalau. Jikalau. Seandainya atau jikalau. Tidak. Maka setelah lau itu harus diikuti oleh la. Niscaya. Niscaya. Oh. Lau niscaya. Walau la. Walaula kadhibuhu fil marratil ula la saddaqahu. Itu adalah. Enggak boleh kita bilang saddaqahu saja. Harus adalah. Jawaban dari laula harus diikuti oleh la. Sungguh atau niscaya. Pak, ini syarat juga, Pak. Ayat syarat. Ya? Syarat. Lau itu syarat. Berarti la-nya jawab. Oh. Jawab itu bisa pakai fa, bisa pakai la, tergantung huruf syaratnya. Kalau idza menggunakan fa. Idza faragta fansab. Kalau lau pakai la. Kalau lau menggunakan la. Misalnya ada sebuah hadis Nabi ini. Lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi lamasyaitum 'alal buhuri walazalat bidu'aikum al-jibalu. Ini ada hadis Nabi. Lau araftumullaha lau araftumullaha haqqa ma'rifatihi. Seandainya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal, lamasyaitum 'alal buhuri, niscaya kalian mampu berjalan di atas lautan. Walazalat bidu'aikum al-jibal, dan niscaya doa kalian mampu menghilangkan gunung-gunung. Ini hadis yang sangat dahsyat. Tandanya kalian mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan mampu berjalan di atas lautan. Dan doa kalian mampu melenyapkan gunung-gunung. Itu ada hadis Nabi yang berbunyi gitu. Lau, pakailah. Lama syaitum. Di Al-Quran pun kita temukan banyak gitu ya. Yang ada lau, pasti sesudahnya adalah. Gitu. Ustaz, selepas laula mesti gunakan isim. Laula boleh isim, boleh fi'il mudhari'. Laula yanhahum. Fi'il mudhari'. Laula yatakallamu. Laula al-ustadzu. Boleh fi'il, boleh isim. Kalau Pak, kalau dia mudarik, fi'il mudarik dia jazm tak? Tidak. La kan bukan huruf jazm. Tapi lau di situ? Lau itu huruf syarat, tamani namanya, tapi tidak menjazmkan. Syarat jawab. Lau itu namanya huruf tamani, huruf pengandaian. Niscaya. Taman. Tetapi tidak menjazmkan. Makanya laula yatakallamu, bukan laula yatakallam. Begitu. Namun kalau setelah lau menggunakan lam, laulam, maka mudhari'. Laulam yatakallam. Laulam yakul. Lam harfu jazm. Gimana Ibu? Lam harfu jazm. Naam. Begitu ya. Walaula kadhibuhu fil marratil ula la saddaqahu an-nasu 'inda siyahihi fil marratis tsaniyati 'inda sahibihi la saddaqahu an-nasu. Saddaqa fil madhi, hu apa kedudukannya hu? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Saddaqa fil madhi. Saddaqa fil madhi mazid atau mujarrad? Saddaqa. Mazid. Mazid. Apa tambahannya? Tasydid pada Mazan keberapa mazidnya? ain fi'il. Tasdid pada ain fi'il. Mazan ketiga ya. Nah, ini sorof. Jadi berkaitan. Jadi kita tinggal menerapkan, mengaplikasikan sorof yang sudah kita pelajari. Sodakahu an-nasu fa'ilnya. Inda ini dhorob. Dhorob zaman. Inda siyahihi adalah mudhaf ilaih. Siyahi mudhaf, hinya mudhaf ilaih. Fil marratis saniyati fi harf jar, al marratis saniyati jar majrur. Waja'u linajdatihi. Wa huruf apa? Ataf. Atau ma'tufnya apa? Ja'u. Ja'u ma'tuf alainya mana?
Sadaqah. Sodako. Sadaqah. Kenapa sodako? Kerana Sama-sama fi'il madhi. fi'il madhi ya. Ya. Ja'u fil madhi, sodako fil madhi. Tapi sodako ini fi'ilnya demir huwa. Kalau ja'u demirnya hum. Asalnya ja'a. Kenapa sodako tidak sodaku? Sebab Karena fi'ilnya fi'ilnya jumlah fi'liyah. ya jumlah fi'liyah itu fi'ilnya tetap mufrad. Ya. Sedangkan ja'u ini jumlah ismiyah. Makanya ja'u. Li najdatihi, li haraf jar, najdatihi apa kedudukannya? Jar majrur. Jar majrur. Najdati adalah mudhaf. Fi'ilnya mudhaf ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di bawah ini ada mufradat ya. Jar'a min ra'a. Maknanya adalah sarraha fil kala'i fil usbi. Sarraha itu menggembala. Menggembala di rumput, padang rumput. Gunamun maknahu syatun. Syatun, kambing. Zi'bun hayawanun yushbihul kalba. Jari'un jiddan indal ju'i. Ada yang tahu nggak artinya? Binatang yang menyerupai anjing. Binatang yang menyerupai anjing. Yang apa? Jari'un yang berlari. Berani. Oh, yang berani. Oh, berani. Kalau berlari jarin. Ini dari kata jaru'a. Ini rumpun satu, jaru'a. Artinya berani. Berani kata sifat. Jaru'a. Jari'un jiddan, berani sekali. Indal ju'i, pada saat lapar. Kelaparan. Ya, kelaparan. Kalau kelaparan, binatang ini sangat berani. Kadibun, buhtan. Mana buhtan? Aman. Kadib dusta. Bohong. Kalau taman, bustan. Bustan. Kalau taman, bustan. Busta. Kalau ini buhtan. Buhtan artinya kadibun. Buhtanan aziman. Ada di Al-Quran, kita temukan kata buhtan disebut di Al-Quran. Mar'an maknahu makanun yaksuru fihil kala, tempat yang banyak rumput. It'amil ghanam wal baqar wal jamus wa ghairiha, untuk memberi makan kambing, lembu, kerbau dan lainnya. Kerbau di sana apa namanya? Kerbau juga. Sama. Kalau sapi lembu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Isyun jamu ason. Isyun adalah jama dari ason. Tongkat. Yaskharu maknahu yahzau atau yastahziu, mengolok-olok, menghina, melecehkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudhum fi tughyanim ya'mahun. Al-usbu al-kala'u, rumput, grass. Najdatun maknahu aunun atau nusratun. Apa nusratun? Menolong, help. Yahtamu min ihtamma, dari kata ihtamma, maknahu uniyabi, waqdama ala, waqama bi. Artinya banyak. Yahtamu artinya adalah dari kata ihtamma, artinya adalah uniyabi, artinya memperhatikan, care. Waqdama ala, maju, forward ya, forward, maju. Waqama bi, melaksanakan. Baik, Bapak Ibu, koma tahu artinya apa koma? Berdiri. Berdiri. Koma diikuti oleh bi, artinya melakukan, fa'ala. Koma itu artinya berdiri. Tapi kalau setelah koma diikuti oleh huruf jarbi, maka artinya adalah fa'ala, melakukan. Begitu. Fataka
maknahu batosha wa qatala ala ghaflatin. Fataka batosha menyerang, wa qatala ala ghaflatin membunuh atas kelalaian. Membunuh tanpa kelihatan. Wa qatala ala ghaflatin. Membunuh berdasarkan kelalaian. Anak gembala tadi, budak gembala tadi tidak sanggup menahan serigala untuk tidak menghabiskan kambing-kambingnya. Soddaqo diddu kazzaba. Soddaqo diddu. Ma makna diddu? Itu lawannya. Jadi soddaqo adalah diddu kazzaba. Membenarkan kebalikan dari mendustakan. Soddaqo diddu kazzaba. Terakhir, zaqo maknahu soha. Soha. Apa? Memekik. Memekik, benar. Memekik. Nah, baik. Coba diterjemahkan maknanya apa nih? Bapak Ibu, silakan. Maksudnya cerita ini bagaimana? Kana waladun yar'a ghanaman. Apa artinya? Seorang budak lelaki sedang mengembalakan kambing biri-biri. Ya, bagus. Seorang budak lelaki sedang mengembalakan kambing. Bagus. Fayakhruju biha kulla yawmin ila mar'an qaribin min baladi. Terus? Maka dia Kemudian tiap hari. Kemudian dia keluar pada suatu hari ke padang rumput yang dekat di rumahnya. dari Rumahnya. dari kawasannya, dari negerinya. Kawasan bin baladi. Litakula minal usbil akhdari. Untuk memakan rumput yang hijau. Untuk memakan rumput yang hijau. Wa dzata yaumin arada ayaskhara min ahli al-baladi. Pada suatu hari Dia ingin Mengejek. ingin buat onar. Bikin teror. Dia ingin mengejek. Boleh mengejek. Suatu hari ia ingin mengejek min ahlil baladi, penduduk negeri. daripada daerah kosannya. Penduduk kampung lah, boleh begitu. Penduduk kampung. Fasoha bi'ala sautihi. lantas dia berteriak dengan suara yang tinggi. Dengan suara yang tinggi. Aziba. Serigala atau ada serigala. Fakharaja rijalu bi ansiyihim linajidatihi. Lalu lantas keluarlah seorang lelaki dengan tongkat mereka untuk menolongnya. Untuk menolong si budak, anak itu. Orang-orang keluar dengan bawa tongkat untuk menolong anak atau budak tersebut. Walakinnahum lam yajidu syai'an. Tetapi mereka tidak mendapati sesuatu apapun. Ya. Tidak menemukan adanya serigala ya. Fa'adu min haitsu atau wal waladu yadhaku minhum. Dan mereka pulang daripada mana mereka datang dan budak itu mentertawakan mereka. Hahaha. Aku menipu kalian, gitu ya. Tapi yaumit-tali atadibun haqiqatan. Pada hari berikutnya yang serigala datang Benarnya. Datang serigala yang sebenarnya. Atau datang serigala secara benar atau benar-benar serigala. Fakhafal waladu wa zaqa marratan ukhra. Dan lagi itu merasa takut. Sekali lagi. Zaqa marratan ukhra.
Menjerit sekali lagi. Kali Menjerit lagi. sekali lagi. Baik. Bapak Ibu boleh gunakan kata marratan ukhra sebagai sekali lagi. Marratan ukhra, sekali lagi. Once again. Sekali lagi itu marratan ukhra. Jadi kalau Bapak Ibu mau gunakan dalam bahasa Arab sekali lagi, gunakanlah marratan ukhra. Saya mau makan nasi lagi. Akulu marratan ukhra. Marratan ukhra. Nah, ini bisa digunakan buat kalimat kita ya. Marratan ukhra, sekali lagi. One more time. One more time. One more time. One more Jadi ini sambil Bapak Ibu tahu ya untuk menggunakan kalimat dalam bahasa Arab kita sambil menambah mufradat kosakata. Marratan ukhra, once again ya. So, Once again. Ya. Terus aziba. Serigala. Segala. Fadhanna an-nasu anna al-walada 'ada yashuru minhum kama fa'ala awwal marratin. Lantas Orang-orang menyangka itu menyangka budak itu lagi ulang Kembali mengolok-olok mengolok-olok mereka. Kama fa'ala awwal marrah. di mana yang dilakukan pada Sebagaimana dia lakukan pertama kali. ada yang pertama kali. Ya, awal marrah itu first time. Bahasa Arabnya first time awal marrah. Bisa gunakan awal marrah. Awal marrah first time, pertama kali. Walidzalika lam yahtammu bisiyahihi. itu mereka tidak Oleh kerana begitu Dia tidak mereka tidak memperhatikan teriakannya. Nah, begitu. Fafataka dhi'bu bi'adadin 'azimi min al-ghanam. serigala itu menyerang dengan Dia telah menyerang dengan ganas. Kemudian serigala itu menyerang dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, dengan bilangan yang besar dari kambing. menyerang kambing, membunuh kambing dalam jumlah yang banyak. Walaula kadibuhu fil marratil ula tasaddaqahu an-nasu 'inda siyahihi fil marratil tsaniyati wajadu li najdatihi. Dan seandainya dia tidak membohonginya pada kali pertama, nescaya manusia-manusia itu akan mempercayai nescaya ia percaya oleh manusia. Dia dipercaya. Ya, baik. Walaula kadibu fil marratil ula, seandainya dia tidak berdusta pada saat pertama kali, la saddaqahun nasu, niscaya orang-orang akan percaya dan datang untuk menolongnya. Apa kesimpulan dari cerita ini? Jangan bermain-main dengan dusta. Perkara yang betul akan terjadi dan orang itu permainan. Jangan main-main dengan sesuatu yang berbahaya. Don't cry wolf. Don't cry wolf. Ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Sampai di sini Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau tanya, mau soal. Saya tanya Pak. Silakan Pak Haji. Pak, yang fadhannan nasu, kenapa bukan nasa Pak? Dhanna, ada dhanna depan tu. Dhanna kan fi'il madhi. Bukan zona yang maksudkan mubtada dan khabar Pak. Zonan tu, bukan tu. Fa'ilnya kan an-nasu. Ya. Kalau zonan tu fa'ilnya tu. Zonan tu Fa'il fa'ilnya tu. Kalau zonan nasu fa'ilnya adalah an-nasu, makanya an-nasu dhamma. Bukan Zona maf'il. itu fi'il madhi. Setiap fi'il utamakan fa'il dulu. Fa'il marfu. Karena an-nasu adalah isim yang datang sesudah zona, maka an-nasu itu adalah fa'ilnya. Fa'il dari zona. Itulah sebabnya an-nasu dhammah karena kedudukannya sebagai Fa'il. 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 Kalau zonantu, mana fa'ilnya zonantu? Tu. Tu. Mustir.
Beda. Zonantu dengan zonanasu beda. Kalau zona fiil, pokoknya kalau ada fiil pastikan mana fa'ilnya, dan fa'il itu biasanya sesudahnya datang. Iya, Pak. Datang sesudahnya. Fa'il. Gitu Pak Haji. Paham, Pak? Ya, baik. Berikutnya siapa mau tanya? Saya Pak. Ya, Pak Sam. Di ayat yang sama Pak. Di situ ada yaskharu. Ada di situ fi'il masyru' ya Pak. Fi'il apa? Masyru'. Syuru'. Syuruk. Ya, fi'il syuruk nih. Enggak, bukan. Ya, Pak. Bukan, Bukan ya? Mah. Bukan. Ada artinya roja'a. Tapi boleh digabung dengan fi'il mudhari Pak. Enggak, tanpa ada an di tengah. Mana? Mana coba? Oh, ada yashoru ya. Ada yashoru. Ya, tidak selalu hanya af'alus syuru yang fi'il madhi diikuti oleh fi'il mudhari, itu tidak selalu fi'il syuru. Roja'a atau ada itu sesudahnya fi'il mudhari bisa, dan tampaan ada yarji itu boleh. Saya menulis lagi, jangan saya, guru menulis lagi. Adal ustadzu yaktubu, guru menulis kembali, artinya kembali, tidak menggunakan an. Jadi bukan ada al-waladu an yaskhor, tidak, tapi cukup ada al-waladu yaskhor. Dan itu tidak harus bermakna af'alus syuru. Af'alus syuru memang sesudahnya itu langsung fi'il mudhari tanpa an, tetapi fi'il madhi yang diikuti oleh mudhari tanpa an tidak hanya af'alus syuru. Jadi kalau kita tarik an pun boleh Ustaz. Pak. Enggak, ada yarji. Kalau ada langsung mudhari'nya. Coba gini, misalnya gini. Misalnya buat kalimat menteri kembali menulis menulis buku. Gimana bahasa Arabnya? Menteri kembali menulis buku. Adal waziru yaktubul kitaba. Tidak adal waziru an yaktubal kitaba, tidak. Tapi adal waziru yaktubul kitaba. Gitu. Gitu ya. Baik Pak. Ya, baik. Ya, ini bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu semua, kalimat-kalimat atau jumlah-jumlah yang Bapak Ibu temukan dalam teks judul ini, silakan dibaca kembali, kemudian dipahami, dan bisa dijadikan contoh untuk kita membuat jumlah atau kalimat. Pada pekan yang akan datang, kita akan lanjutkan dengan bahasan yang terdapat pada muka surat 33 sampai selesai lah, sampai kita selesai sampai di mana. Dan ini pengalaman yang sangat baik. Silakan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita secara aplikatif, secara fungsional. Tidak hanya belajar sorof, tidak hanya belajar nahwu dan mufradat, tapi kita juga bisa membuat kalimat atau jumlah secara benar. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Insyaallah. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada soalan lagi, nakhtatim ya dari sana. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak tepat, yang tidak cocok, yang tidak sesuai. Dan terima kasih sekali atas perhatian dan kebersamaannya belajar. Afwan ala kulli khati'atin irtakabtuhu wa syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum fi hadat ta'allum.
Dan Allah Ta'ala, kita berdoa pada Allah semoga yang sakit di antara kita segera sembuh, yang sedang punya masalah di antara kita segera hilang masalahnya, dan kita akhiri dengan sama-sama baca nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum. Akhiran aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.